Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa dan sahabat OP, jumpa lagi bersama saya, bersama kami di OPNet ya. Kali ini saya akan mereview menggunakan OLT 2 unit atau 2 buah, kemudian mikrotik juga 2 buah, dioperasikan dengan program NetNumen 31 ya. Jadi di sini saya akan mereview ya NetNumen 31 untuk mengoperasikan 2 OLT ya. Baik pemirsa dan sahabat OP, kita mulai ya. Saya akan tunjukkan di mana letak OLT yang satu dan OLT yang kedua itu kira-kira jaraknya sekitar 5 kilo ya, 5 kilo. Jadi saya operasikan keduanya itu menggunakan software, menggunakan program dari NetNumen 31. Baik pemirsa, sekarang kita buka dulu di NetNumen 31 ya. Oke pemirsa, sudah terbuka. Ya, kita masukkan password saya. Loading. Ya. Inilah tampilan NetNumen 31, di mana di dalam program ini ada 2 OLT ya, dan bisa dioperasikan menggunakan NetNumen 1 ya. Ini ada satu, yang satu ini di KPR 1 ya, yang 2 KPR 2 ya pemirsa. Kalau kita tengok dulu di KPR 1 raknya ya, ini yang KPR 1 pemirsa, sahabat OP. Ini saya menggunakan OLT CTE C320 dengan slot saya isi GTGH dan GTGH dua-duanya ya. Kemudian untuk AC, untuk power supply PRAM sama dengan yang kedua nanti. Kemudian untuk uplinknya sama SMXA ya, SMXA ya. Ini yang KPR 1 pemirsa ya. Kita buka yang KPR 2. Nah, ini rak KPR 2 pemirsa. Dimana di KPR 2 saya isi slotnya, saya isi GTGO 1, GTGH 1 ya pemirsa. Ini semua isinya belum padat sebenarnya. Betulnya belum terlalu padat, namun karena lokasinya yang berjauhan, maka saya membuat jaringan secara terpisah dengan menggunakan 2 OLT. Nah, ini pemirsa ya. Kita balik dulu. Ini rak yang di KPR 1 pemirsa. Ini rak yang KPR 2. Jadi isinya berbeda pemirsa, mohon diperhatikan. Ini GTGH kedua-duanya slotnya. Ini GTGO dan GTGH. Nah, kalau kita tengok isinya sekarang pemirsa, kita tengok isinya ya pemirsa ya. Ini di slot 1 GTGH di rak KPR 1. Kita buka di ONU Manager ya. Ini kita buka slot 1 ya. Di slot 1
KPR 1 slot 1 ya, pot 1 ini isinya itu ada 10 pelanggan ya. Ini di KPR 1 slot 1, kemudian pot 1. Kemudian kita tutup pemirsa, kita buka yang di slot 1 ya, GTGO yang di KPR 2 ya pemirsa. Ini kalau kita tengok di KPR 2 slot 1 ya, kemudian pot 1 isinya baru 1 pemirsa ya, ini baru 1. Nah, kemudian kita tengok lagi ini pemirsa ya, di pot 2 ya, di pot 2 ya, KPR 1 slot 2 bukan pot 2, di KPR 1 slot 2 ini di pot 1-nya kita tengok di on manager. Ini pemirsa ada 41 klien pemirsa, 41 pelanggan ya. Ini KPR 1 slot 2 pot 1. Baik, kita tutup yang di KPR 1, kita buka yang di slot 2 KPR 2 pemirsa. On manager kita buka. Nah, isinya ada 9, namun ini belum connect pemirsa ya. 9 ini kebetulan hari ini masih ada gangguan, yaitu kabel putus dari ODP. Nah, sehingga ini masih merah semua, masih loss ya, masih dalam perbaikan ya pemirsa. Satu. Jadi pemirsa dan sahabat OP semua, jadi kemarin banyak yang bertanya-tanya, apa bisa Net Movement 1 ya, program Net Movement 1 mengoperasikan 2 OLT sekaligus? Bisa pemirsa ya, bisa. Jadi nanti di belakang itu akan nanti di dalam lampiran video ini saya gambarkan topologi saya ya, apa saja yang kita pergunakan. Nah, kemudian sama pemirsa, di dalam OLT di KPR 1 ini saya tetap menggunakan Mikrotik 1 ya, CCR 1036 ya, 12 giga. Yang ini juga sama ya. Jadi kalau kita tengok di Mikrotiknya pemirsa dan sahabat OP, kita tengok di Mikrotik ya pemirsa. Oke, ini Mikrotik ya, distribusi ini yang alamatnya ini ya pemirsa, yang IP-nya 192.168.220.1.1970 ya. Nah, ini ada potnya, saya bikin pot ini supaya untuk membedakan saja. Ya, ini distribusi ini ada di KPR 1. Kalau kita tengok trafiknya pemirsa, ini trafiknya cukup padat nih pemirsa, ada sekitar 400 ya, 450 Mbps nih pemirsa untuk downstream. Nah, kemudian saya juga menggunakan sistem koneksi 2, ada saya pakai VLAN, masih pakai IP statik, dan kemudian ada juga saya menggunakan koneksi untuk PPOE ya pemirsa. Kalau kita tengok klien di KPR 1 ini, di Mikrotik yang di KPR 1 ini terdata di sini ada 655 pelanggan pemirsa ya. Ini yang Mikrotik di KPR 1, artinya yang dia terkonek ke OLT KPR 1, OLT pertama ya pemirsa. Kemudian kita tengok pemirsa yang satunya lagi itu ini di Mikrotik persahabatan ya. Saya tidak menggunakan IP, tapi saya menggunakan MAC address.
untuk meremot ya, meremot ini di sini ada tulisannya CCR ya, CCR persahabatan ya, Winbox. Nah, sekian. Kemudian ini tetap namanya CCR 1036 12 GB ya. Pemirsa sama dengan tadi. Kita tengok lagi yang tadi pemirsa ya. Kita tengok lagi sama nih pemirsa. CCR 1036 12 GB ya. Sama. Kita tengok trafiknya ya pemirsa. Kita tengok trafiknya untuk yang di OLT nomor 2 dan mikrotik nomor 2 ya. Ini yang di CCR nih trafiknya di sini. Untuk downstreamnya baru sekitar 90 ya sampai 100 Mbps ya. Kemudian downstreamnya sekitar nih 120 100 padat-padat, nanti pada saat trafiknya malam itu dia bisa mencapai 150. Jadi 150 di sana, kemudian 150 di sini, di sana tadi ada sekitar 400 Mbps ya. Di sana 400 sampai 500 bahkan 600 Mbps. Di sini bisa mencapai 200 Mbps pada saat trafik padat. Kemudian di sini kalau kita tengok pelanggan saya ada 749. Kalau di OLT yang pertama tadi ada 622, di sini ada 745 ya pemirsa. Jadi ini mohon maaf kenapa seperti ini trafiknya kecil, karena saya ada perbaikan untuk hari ini ya. Ada perbaikan beberapa jalur yang putus, baru kawan-kawan di lapangan baru splashing ya untuk memindahkan ODP, ada memindahkan, jadi masih ada maintenance untuk hari ini ya pemirsa. Nah, baik pemirsa dan sahabat OP, artinya seperti ini pemirsa dan sahabat OP ya. Artinya ternyata di Netlumen 31 ini bisa untuk mengoperasikan OLT ya. OLT itu lebih dari satu ya pemirsa. Gampang pemirsa, nanti kalau nanti kita mau ada OLT lagi di bawahnya ya, di bawahnya biar satu terpusat, artinya terpusat biar satu kendali ya, satu kendali. Ini nanti kalau ada contohnya ini ada lagi nanti di KPR 1, KPR 2, mungkin ada KPR 3 ya, kita tambah saja pemirsa. Di sini kita tambah saja untuk NE-nya ya, kita tambah. Dia memakai apa nanti ya? Apakah dia pakai C3 tipe OLT C320 atau bahkan menggunakan OLT C300. Nah, contohnya kalau kita bikin dia di OLT ini, baru kita kasih IP, kita kasih alamatnya, kemudian kita setting kembali ya kan, kita setting kembali. Di sini nanti akan muncul KPR 3 pemirsa ya, KPR 3, KPR 4. Jadi artinya pemirsa di Netlumen 31 ini bisa digunakan untuk mengendalikan atau mengoperasikan beberapa OLT. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mereview ya, bahwasanya Netlumen 31 itu bisa digunakan untuk meremot atau mengendalikan atau mengoperasikan beberapa OLT. Demikian pemirsa video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.